Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Afsar, mahasiswa PPG Prajabatan IKIP Siliwangi Bandung, program studi PGSD. Saya akan mempresentasikan kegiatan Design Thinking sebagai tugas UTS semester 1. Sasaran pada tahap Design Thinking ini adalah 4 peserta didik kelas 5C di salah satu sekolah dasar di Kota Cimahi. Tujuan observasi ini adalah untuk menemukan kesulitan dalam belajar peserta didik sehingga mendapat solusi bagi kesulitan yang dihadapinya. Topik yang akan dibahas yaitu beberapa fase yang terdapat dalam design thinking, di antaranya fase empathize, fase define, dan fase ideate. Tahap pertama yaitu tahap empathize, dengan melakukan wawancara kepada peserta didik untuk menggali informasi terhadap kesulitan belajar dan situasi saat belajar di kelas. Pedoman wawancara yang saya gunakan terdapat perkenalan, yaitu memperkenalkan diri saya, meminta izin untuk mengobrol, dan menyampaikan tujuannya. Lalu mulai bertanya dengan pertanyaan ringan seperti menanyakan nama dan kegiatan yang sedang dilakukan. Dilanjutkan pertanyaan kunci tentang kesulitan belajar, mata pelajaran yang disukai dan tidak disukai, serta diakhiri dengan penutup dan pemberian motivasi belajar. Selanjutnya pada refleksi wawancara, yaitu pikiran yang paling dominan muncul saat melakukan wawancara adalah mengapa peserta didik mengalami kesulitan dan cukup sering merasa bosan di dalam kelas saat belajar. Lalu perasaan yang paling dominan muncul pada saat melakukan wawancara adalah saya merasa kasihan karena peserta didik cukup merasa bosan belajar, apalagi saat jam pelajaran siang hari. Kemudian hal-hal baru yang ditemui setelah wawancara, yaitu peserta didik lebih suka pembelajaran yang menantang, seperti diberi tebak-tebakan atau jawab cepat tentang soal dari materi yang telah dipelajari. Dalam empathy map, pikiran dan perasaan bagi peserta didik yaitu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dengar, peserta didik lebih senang bermain dan ingin cepat pulang. Keuntungannya, peserta didik ingin pembelajaran yang menantang. Kesulitannya, peserta didik memiliki gangguan dari luar. Dan lihat, peserta didik memiliki lingkungan belajar yang beragam, terdapat pengaruh baik dan ada pula pengaruh buruknya. Kemudian, terdapat 10 rangkaian pemahaman. Dari wawancara yang sudah dilakukan, saya menuliskan 5 rangkaian pemahaman terpilih, yaitu yang pertama, peserta didik tidak suka pembelajaran pada siang hari. Kedua, peserta didik lebih suka kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik, seperti mata pelajaran PJOK atau belajar di kelas dengan praktik. 3. Beberapa peserta didik senang pembelajaran SBDP karena tidak banyak menulis dan sering praktik. 4. Beberapa peserta didik melakukan bullying verbal saat pembelajaran di kelas dan sangat mengganggu pembelajaran. 5. Peserta didik suka pendidik yang humoris. Peserta didik mampu membedakan pendidik humoris yang benar-benar lucu dan tidak lucu sama sekali. Merangkai pemahaman, informasi, inspirasi, dan memorability. Informasi, pembelajaran yang melibatkan fisik. Pembelajaran yang menantang seperti pemberian tebak-tebakan dengan soal materi belajar. Pembelajaran disertai humor. Inspirasinya, memberikan ice breaking, memberi pertanyaan pemantik, dan mengatur pengelolaan kelas. Memorability-nya, melakukan ice breaking, berinteraksi dengan peserta didik dan tidak mengabaikannya, memberikan tebak-tebakan atau permainan dengan materi atau soal-soal, dan menggunakan media pembelajaran interaktif. Selanjutnya tahap define, yang menjelaskan kebutuhan-kebutuhan peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Dan saya menentukan desain challenge yang akan saya buat, yaitu bagaimana membuat peserta didik untuk semangat belajar di jam pelajaran siang hari.
Dan yang ketiga, tahap ideate. Beberapa ide yang akan diterapkan untuk solusi dari permasalahan yang dipilih dari pertanyaan pemantik di tahap selanjutnya. Saya menemukan beberapa ide, di antaranya mencari referensi pembelajaran dan strategi belajar yang menarik. Kedua, membuat pertanyaan atau tebak-tebakan materi belajar. Ketiga, mengadakan game. Dan yang terakhir, mengemas materi belajar melalui lagu, supaya peserta didik tertarik saat pembelajaran dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Sekian presentasi dari saya mengenai design thinking yang dilakukan dari fase empathize, fase define, dan fase ideate. Terima kasih.